Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kevin dari 3D4IA NRP 014. Di sini saya akan menerangkan tentang aplikasi metode numerik yang saya buat, yaitu menentukan nilai IRR dengan metode Newton-Raphson. Pengertian dari metode numerik ini adalah suatu teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan sederhana, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian, mengapa kita menggunakan metode numerik? Yang pertama, kelebihan dari metode numerik itu adalah dengan bantuan komputer, metode numerik ini dapat mencari suatu solusi penyelesaian permasalahan dengan lebih cepat dibandingkan menggunakan metode analitik. Yang kedua, operasi perhitungan menjadi lebih mudah karena operasinya menggunakan tambah, kali, kurang, dan bagi. Kemudian untuk kekurangan dari metode numerik ini, nilai yang dihasilkan ini berupa hampiran sehingga terdapat nilai galat atau error. Kemudian persoalan yang dapat diselesaikan ada 6. Ada persamaan linear dengan eliminasi Gauss-Jordan, non-linear bisection table lainnya, persamaan diferensial dengan Euler, integrasi numerik dengan trapezoida, Simpson, interpolasi dengan Lagrange, regresi dengan regresi linear atau non-linear. Kemudian tahap penyelesaian suatu permasalahan dengan metode numerik, yang pertama adalah pembuatan flowchart, yang kedua pemodelan, ketiga penyederhanaan, 4 formulasi numerik, 5 operasional, dan yang terakhir adalah evaluasi dan kesimpulan. Kemudian contoh permasalahannya, di sini saya mengambil mencari nilai internal rate return. Internal rate return ini adalah suatu indikator yang bisa bermanfaat untuk melihat tingkat efisiensi dalam suatu investasi atau suatu usaha dari perusahaan. Kemudian internal rate of return ini menyatakan tingkat pengembalian tahunan yang akan selalu diharapkan dalam sebuah investasi. Investasi ini dapat berupa peminjaman kredit kepada nasabah dengan nilai bunga tertentu. Dengan mengetahui nilai internal rate of return ini dan membandingkannya dengan asumsi nilai IRR tertentu, maka suatu perusahaan dapat mengetahui apakah investasi atau usahanya memiliki nilai positif. Ini saya ambil permasalahan tentang kredit sepeda motor. Sebuah perusahaan leasing menawarkan kendaraan sepeda motor pada nasabah sebesar Rp21.600.000. Nasabah mengambil pengkreditan berjangka 2 tahun dan setiap tahunnya membayar 1 kali dalam setahun dengan uang muka sebesar Rp2.900.000. Ini terdapat kesalahan redaksi membayar 1 kali uang muka sebesar 2.900.000. Kemudian nasabah akan melakukan pembayaran sebesar 24 kali 1.219.000, sehingga total yang harus dibayarkan nasabah nantinya totalnya adalah 29.256.000. Dengan rincian
pembayaran tiap tahunnya adalah Rp14.628.000. Tentukan nilai IRR dengan galat maksimum 0,000001. Kemudian flowchart-nya, penyelesaiannya, yang pertama kita membuat flowchart-nya, yaitu pertama membuat persamaan matematis dari IRR dan diubah ke dalam bentuk numeriknya, ke dalam bentuk matematisnya, lalu kita cari turunannya, kemudian kita tentukan nilai awal, galat, dan iterasi max, kemudian X sama dengan X0, ya seperti ini untuk flowchart programnya ya. Kemudian yang kedua adalah pemodelan. Untuk rumus IRR sendiri secara analitik seperti ini, FCF 0 plus 1 plus I pangkat 0 sampai FCFN 1 plus IN, nah, mirip dengan direct geometry. Nah, di sini kita tahu kredit dilakukan selama 2 tahun dengan pembayaran per tahunnya sebesar Rp14.628.000. Dengan begitu, perhitungan dilakukan sampai indeks kedua. Karena pembayarannya dilakukan sebanyak 2 tahun, dan 1 tahunnya itu sebesar ini. Lalu karena terdapat uang muka, maka pada indeks 0 ini kita isikan nilai uang muka, yaitu 2,9 juta. Nah, di sini nilai jutaan saya sederhanakan menjadi puluhan supaya lebih mudah. Nah, sehingga dari persamaan tadi kita masukkan, yaitu ini kredit awal, uang muka, ini FCF 0, FCF 1, FCF 2, nilainya sama ya karena dibagi 2 dalam 2 tahun itu. Kemudian ini 1 plus I pangkat 1 dan I 1 plus I pangkat 2. Ini karena sampai 2 saja karena pembayarannya dilakukan sebanyak 2 kali, angsurannya 2 tahun. Kemudian setelah dihitung, hasilnya menjadi persamaan polinomial seperti ini, 10,556 dikurangi 22,722 I dikurangi 18,7 I kuadrat. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan, ini opsional karena saya rasa sudah cukup sederhana, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Kemudian formulasi numerik, yaitu rumus dari Newton-Raphson sendiri, yaitu untuk iterasi pertama kita cari dengan masukkan I0 nilai awal dikurangi FI dibagi turunan dari FI. Nah, untuk turunan dari FI tadi itu adalah 37,4 I dikurangi 22,772. Kemudian penyelesaian langkah kelima yaitu operasional, kita hitung sampai nilai galat lebih besar dari nilai D1 ini ya. Kemudian kita tentukan nilai awal I0 sebesar 0,29. Ini bantuan software gramatika, maka I1 nya kita isikan 0,29, kemudian 10,556 dikurangi 22,772 kali 0,29, 18,7 dikurangi 18,7 dikali 0,29 kuadrat. Nah, ini adalah FI. Kemudian ini turunannya kita masukkan I nya ya, ini F aksen I. Nah, ini kita lanjutkan ini iterasi 1 tadi ya, kemudian ini iterasi kedua. Ini maaf ada kesalahan.
seharusnya 3608 3608. Oh, hasilnya sudah benar ya, hanya tadi ini lupa saya ganti. Kemudian nilai iterasi 1 ini dimasukkan ke iterasi 2, yaitu 0,3608 dikurangi ini persamaannya FI dibagi dengan F aksen I dengan I diisi 0,3608 dihasilkan 0,3582. Kemudian untuk D2 nya adalah absolut I1 kurangi I pangkat 2, yaitu 2,58 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita lihat bahwa galatnya nilai D2 masih lebih dari E. Ya, E nya tadi kan 0,0001 atau 10 pangkat min 8. Ya, ini masih lebih dari, maka iterasi diteruskan. Nah, evaluasi iterasi akan berhenti saat nilai D kurang dari sama dengan galat, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk mempersingkat perhitungannya saya isikan langsung ke tabel. Jadi lanjutannya tadi adalah 0, iterasi ke 3 ya, dengan masukkan 0,3582 pada I-nya, lalu dihasilkan iterasi 3 sebesar 0,3582 dan D-nya 3,45 kali 10 pangkat 6 pangkat min 6. Ini nilainya masih kurang dari galat, jadi masih false atau iterasi akan diteruskan kembali, yaitu ke iterasi keempat dengan masukkan nilai hasil iterasi 3 ke I-nya, kemudian didapatkan nilai iterasi keempatnya 0,3582. Nah, untuk nilai D-nya ini dapatkan hasil 6,15 kali 10 pangkat 12 ya. Ini nilainya ini min 12. Jadi E-nya sudah lebih dari D, sehingga iterasi berhenti. Nah, ini saya beri true sehingga iterasinya dihentikan. Kemudian kesimpulannya, perhitungan akan berhenti sampai nilai D kurang dari sama dengan galat, dan dari tabel tersebut proses berhenti sampai iterasi keempat. Hasil perhitungan didapatkan nilai internal rate return dari kreditan tersebut sebesar 0,3582. Nah, karena tidak ada pembanding dengan asumsi nilai IRR lainnya, maka kita tidak perlu mencari tahu apakah pengkreditan ini bernilai positif bagi perusahaan itu, apakah menguntungkan atau merugikan. Jadi di sini kita hanya mencari nilai IRR-nya saja. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.